Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021, program studi pendidikan jasmani kesehatan di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan peserta didik kelas 11, materi pokok kebugaran jasmani. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana keadaannya, Nak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini ya, hari Rabu 18 Agustus 2021 ya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa ya. Proses pembelajaran yang pada hari ini kita awali dengan pelajaran PJOK. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, kita awali seperti biasa dengan berdoa ya, agar dalam prosesnya nanti ya, kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga yang pastinya diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, silakan Ketua Kelas Alvaro untuk memimpin doa. Bersiap sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Alvaro yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsen. Silahkan nanti yang dipanggil namanya ya, menyalakan mikrofonnya lalu bilang hadir. Oke, Afrah Talita. Afrah. Hadir. Alvaro. Hadir, Pak. Akila. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Bayu Satya. Hadir. Danendra. Hadir, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah ya, Nak. Hari ini hadir semua 32 murid ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, Bapak mengingatkan kembali terkait dengan ya kondisi saat ini ya sedang pandemi dan PPKM terus diperpanjang karena memang penyebaran COVID-19 ya, masih belum menurun hingga saat ini. Ya, mungkin seandainya menurun pun juga tidak terlalu banyak. Makanya pemerintah menambah waktu PPKM. Oke, jadi kita tetap ya harus menjaga protokol kesehatan. Ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu apa? 5M. Ada yang tahu 5M? Memakai masker, Ya. mencuci tangan, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, terima kasih Alvaro. Ada lagi? Ya, 5M itu yang pertama adalah mencuci tangan. Ya, ini penting nih ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan sesuatu, ya, ingin beraktivitas,
atau ingin melakukan aktivitas makan dan segala macam apapun itu, ya wajib selalu mencuci tangan. Yang berikutnya adalah memakai masker. Ya, dimanapun kalian berada, tetap harus memakai masker. Yang berikutnya yang ketiga, menjaga jarak. Ya, jadi ketika kalian keluar ya, harus menjaga jarak. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Ya, menjauhi kerumunan. Jadi ketika ada kerumunan, jangan justru kalian mendekat. Ya harus menjauh, ya, menjauhi kerumunan. Yang berikutnya adalah mengurangi mobilitas. Ya, jadi mengurangi mobilitas. Ya, kalian kalau memang tidak ada kepentingan harus keluar, ya tetap stay di rumah saja. Nah, yang tidak kalah penting juga di luar 5M itu adalah menjaga imunitas tubuh. Ya, ini penting nih. Ya, menjaga imunitas tubuh dengan apa? Ya, dengan kita berolahraga. Ya, dengan kita berolahraga. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya. Jadi penting nih. Yang berikutnya adalah ya, selain berolahraga, kalian harus makan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, insya Allah, ketika kalian nanti mempunyai imun yang baik, ya, imun yang bagus, ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh kalian, ya, sudah tertangkal ya, dengan imunitas tubuh kamu. Ya, jadi kamu sudah terproteksi ya tubuh kamu. Salah satunya itu ya harus berolahraga. Jadi penting, wajib ya pada kondisi saat ini. Oke, baik. Ada yang tahu foto berikut? Ya, fotonya siapa nih? Gracia Oli dan Apriani Rahayu. Ya, Gracia Poli dan Aprehani Rahayu. Ya. Nah, ini dua orang atlet ya yang mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Ada yang tahu apa ajangnya kemarin nih? Olimpiade Tokyo, Pak. Ya, Raffi Akbar, bagus ya, Olimpiade. Ya, jadi Gracia dan Apriani ini meraih medali emas di ajang Olimpiade. Ya, jadi salah satu-satunya wakil Indonesia yang meraih emas di ajang Olimpiade. Ya, oke, di dalam cabang tersebut, ya, kira-kira ada komponen kebugaran jasmani nggak yang Ada, Pak. harus dimiliki oleh seorang atlet bulu tangkis? Ada, Pak. Ada tidak? Apa sih ada yang tahu sebelumnya? Ya, Bapak nanyakan dulu nih, kebugaran jasmani. Bugar itu artinya apa? Bugar. Silakan, ada yang mau menjawab? Ya, Siti Maulidia, coba. Tahu tidak? Bugar apa sih? Pak. Ya, Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa ada rasa lelah yang berlebihan. oke, baik. Ya, luar biasa nih jawabannya dari Siti Maulidia ya. Jadi kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas fisik ya tanpa mengalami kelelahan ya dan juga masih memiliki sisa tenaga. Ini definisi dari kebugaran jasmani. Oke. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri ada apa di dalam kebugaran jasmani? Kelincahan, Pak. Kelincahan, bagus. Ya, selain kelincahan ada apa lagi? Kekuatan. Kekuatan. Baik. Ada lagi? Daya tahan. Ya. Lalu ada lagi? Kecepatan, Pak. Kecepatan, bagus. Ya. Di dalam semua komponen itu terdapat nggak di cabang bulu tangkis? Kekuatan ada dalam cabang bulu tangkis, perlu tidak? Perlu. Ya, perlu ya, kekuatan otot lengan nih biasanya ya. Karena menggunakan lengan dan juga tangan ya, sebagai penggeraknya. Untuk kelincahan perlu juga nggak atlet bulu tangkis ini? Perlu, Pak. Ya, kelincahan, agility perlu ya. Ketika dia harus mengambil bola di depan, lalu lawannya memberikan bola lob, nah, dia
harus secara cepat ya mundur ya untuk mengambil bola yang lob tadi. Oke, baik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model project-based learning, ya diharapkan kalian dapat pertama menghayati dan mengamalkan perilaku disiplin, jujur, tanggung jawab, dan percaya diri dalam pembelajaran latihan komponen tubuh jasmani kelincahan dengan benar. Lalu tujuan yang berikutnya adalah kalian dapat menganalisis latihan komponen kebugaran jasmani, ya, kelincahan untuk meningkatkan kebugaran tubuh dengan benar. Oke, yang ketiga, mengevaluasi bentuk latihan komponen kebugaran jasmani, ya, kelincahan untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Ya, jadi kalian selain dapat menganalisis komponen kebugaran jasmani, juga diharapkan dapat mengevaluasi bentuk latihan komponen kebugaran jasmani. Ya. Bentuk-bentuk latihannya seperti apa, nah, kalian bisa mengevaluasi. Dan untuk tujuan yang terakhir adalah mempraktekkan latihan komponen kebugaran jasmani, ya, komponen kelincahan dengan menggunakan instrumen terstandar dengan baik. Ya, itu tadi. Jadi setelah kalian melakukan latihan komponen kebugaran jasmani, lalu kalian menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, nah, setelah itu nanti akan melakukan tes, ya, tentang kelincahan ini. Jadi ada instrumen tesnya nih untuk kelincahan. Oke, baik. Ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, berikutnya ya, Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah ya dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, nanti silakan ya kalian amati, Bapak akan menyampaikan presentasi terkait dengan kebugaran jasmani ya materi kita pada hari ini. Lalu yang berikutnya kalian nanti bisa mengamati juga video yang Bapak akan putarkan dan silakan kalian analisa ya video tersebut. Nah, setelah itu kita akan mempraktekkan ya, mempraktekkan terkait bentuk-bentuk latihan dari kebugaran jasmani ya, komponen kelincahan ini. Oke, yang terakhir, yang berikutnya adalah kalian nanti menganalisis gerakan yang sudah kita lakukan bersama. Ya, setelah itu nanti kalian bisa berdiskusi ya terkait latihan yang kita lakukan. Lalu kalian menganalisis ya gerakan-gerakan yang telah dilakukan tadi dan dituangkan di dalam LKPD yang berada di Google Classroom. Ya, dan kodenya kan sudah Bapak berikan, nanti silakan kalian tuangkan di dalam LKPD, lalu berdiskusi singkat. Nah, setelah itu kalian nanti terakhir membuat proyek ya, terkait dengan tes kelincahan dengan menggunakan instrumen T-test. Oke, materi kita hari ini adalah kebugaran jasmani. Ya, tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, ya, Siti Moliza, ya, apa itu kebugaran jasmani. Nah, silakan, mungkin ada yang punya jawaban lain. Kalita, Kalita mana Kalita? Iya, Pak. Ya, Kalita, silakan, punya jawaban lain yang Iya, kamu ketahui. Apa itu kebugaran jasmani? kemampuan tubuh untuk melakukan sesuatu tanpa Oke, rasa lelah yang berlebihan sehingga masih bisa melakukan aktivitas selanjutnya. oke, baik. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang putranya mungkin ya Hertama. Ya, menurut kamu bugar ya atau fit itu apa? Bugar Yang atau mana nih fit? Hertama? Kalau bagi saya itu kondisi badan sehat, Pak. Sehat dan sadar. Mungkin itu, Pak, kalau fit. Oke ya, sehat dan juga sadar ya. Itu jawaban dari Hertama. Baik. Jadi kebugaran jasmani tadi sudah disampaikan dari beberapa jawaban ya. Jadi adalah kemampuan tubuh
ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan sehari-hari itu banyak ya. Intinya adalah untuk menjalankan ya aktivitas gerakan ya dengan tanpa lelah yang berlebihan serta masih memiliki sisa cadangan ya untuk digunakan ketika ada keperluan mendadak ya. Jadi contohnya ketika kalian melakukan aktivitas sekolah ya, ketika kondisi pembelajaran di sekolah ya, offline, kelas kalian kan ada di lantai 4 ya. Nah, ketika pagi kalian datang ke sekolah dan kalian harus naik ke lantai 4 ya. Pertama naik ke lantai 1 ya tanpa mengalami kelelahan, naik ke lantai 2 biasa saja, naik ke lantai 3 sanggup ya. Lantai 4 ya, juga masih sanggup ketika kalian di kelas. Nah, kalian tidak mengalami kelelahan ya. Itu fit. Nah, selain itu juga ketika kalian harus turun ya, diminta oleh guru untuk mengambilkan buku di ruang guru ya, buku tugas kalian. Nah, kalian juga mampu ya, masih memiliki tenaga untuk turun ke lantai 2. Setelah itu naik kembali ke lantai 4. Nah, itu kondisi tubuh kalian bugar. Kalau seandainya nih gambar tersebut nih orang tersebut sedang melakukan latihan ya suatu bentuk latihan. Nah, kira-kira untuk meningkatkan komponen yang mana? Kelincahan, Pak. Rifki mana Rifki? Ya Gibran silakan. Gibran mau menjawab. Apa kira-kira Gibran? Kelincahan, Komponen apa Pak. yang ya? Kelincahan. Kelincahan. Good, bagus. Ya. Jadi orang tersebut sedang melakukan latihan zigzag. Ya, jadi latihan zigzag ya itu merupakan salah satu bentuk latihan untuk meningkatkan komponen kelincahan. Oke, ada yang tahu definisi dari kelincahan atau agility? Kelincahan apa sih? Ya, mungkin Gibran mau menjawab juga. Silakan. Kemampuan tubuh mengubah arah secara cepat dan tepat, Pak. Ya, mengubah arah dengan cepat dan tepat. Oke, good. Ada yang mau menjawab lagi? Kelincahan apa sih? Ya, tadi kemampuan tubuh dalam mengubah arah dengan cepat dan tepat. Nah, selain itu harus apa? Selain dengan cepat dan tepat. Oke, jadi ini ya. Nah, silakan diperhatikan. Jadi kelincahan kemampuan seorang ya, kemampuan tubuh untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat ya pada waktu bergerak dan juga tanpa kehilangan keseimbangan. Ini penting nih ya. Jadi kuncinya dengan cepat dan tepat ya, juga harus keseimbangannya terjaga ya. Jadi silakan diperhatikan dan juga dianalisa gerakan tersebut ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke.
Pinkan, nah, Bapak mau tanya Pinkan dulu nih. Pinkan, dalam latih kelincahan, ya, bentuk-bentuk latihannya, apa yang harus diperhatikan? Ketepatan, Pak. Ya, kecepatan, good, bagus, ya, dilakukan dengan intensitas yang tinggi, ya, dengan kecepatan. Oke, selain itu, selain kecepatan, apalagi dari jarak, bagaimana? Pendek, Pak. Ya, pendek, ya, bagus ya Kalita ya. Jadi yang perlu perhatikan tadi selain cepat, ya, gerakannya tadi sudah disampaikan oleh Pinkan, dan juga untuk latihannya, bentuk latihannya, nah, jaraknya tidak perlu terlalu jauh, ya, pendek saja. Jadi untuk latihan kelincahan itu hanya membutuhkan ruangan yang tidak luas. Ya. 2 meter kali 2 meter pun juga kita bisa melakukan bentuk latihan kelincahan. Oke ya. Oke. Silakan kita berdiri ya. Kita pemanasan terlebih dahulu. Oke, semuanya ya, tangan sikunya didorong ya, posisi badannya tetap ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Oke, kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya ya ke belakang ya, ditarik sikunya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk pemanasan statis. Oke, untuk pemanasan dinamisnya. Nah, silahkan kalian bisa ikutin saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 3, 2, 1. Oke, mulai. Ya. Kanan kiri, kanan kiri. Oke, untuk Raffi, gerakannya sedikit dipercepat, Raffi ya. Pawas gerakan kakinya melangkahnya jangan terlalu lebar, ya, ke depan aja. Ya, ke depan hep, ya. Ke depan 1 langkah. 1 langkah kanan kiri, setelah itu langsung mundur lagi. Ya, bagus. Oke, Haidar bagus, Gibran bagus, ya, Kalita bagus, gerakannya cepat. Oke, stop. Ya, istirahat 30 detik. Tapi untuk gerakan yang kedua, kalian lakukan dengan kaki kiri terlebih dahulu yang masuk. Ya, ya, kaki kiri siap. 3, 2, 1. Oke, go mulai. Ya, kiri kanan, kiri kanan. Bagus. Oke, bagus Kesya. Ya, Hertama bagus, Rifki bagus, ya, Sakura bagus. Ya, gerakannya cepat. Khalid bagus ya. Nabil ya, sedikit ditambah tangannya sambil diayun ya. Fawas ya, tangannya diayun. Oke. Luar biasa ini semangatnya ya. Pinkan ditambah lagi, Nak. Ya. Oke, stop. Ya, istirahat 30 detik. Oke, gerakan berikutnya adalah hop jump ya. Lompat ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ya, untuk lompatnya ya jangan terlalu jauh lompat ke depannya ya. Lompat selompatan aja, selangkah aja ya. Yang lompat yang mendarat ujung kakinya. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, go. Oke. Ingat ya, tumitnya jangan sampai menyentuh lantai. Ya, jadi yang bergerak hanya ujung kakinya saja ya yang menyentuh lantai. Oke, bagus Naswa ya. Naswa cepat gerakannya. Good, bagus Gibran, Kalita, bagus.
Rafa juga bagus. Ya, Fawas bagus. Sakura. Good, bagus Hani. Oke. Oke, stop. Ya, istirahat 30 detik. Siap. 3, 2, 1. Oke, gerakan set shuffle. Kanan, kanan, kiri, kiri. Ya, gerakan set shuffle. Ya. Oke, bagus ya. Gerakannya ada 2 kali langkah ya. Yuvaria, ada gerakan ke bawahnya, nyentuh lantainya. Oke, bagus Sertama. Rifki bagus. Ya, Sakura bagus. Ya, bagus Alvaro. Gerakannya jangan seperti jalan Alvaro ya, lompat, hop, hop. Oke, stop. Ya. Oke, istirahat antar set. Nah, ini istirahatnya agak sedikit lama ya, 2 menit sampai 2,5 menit. Oke, jangan ada yang duduk. Boleh, yang di dekatnya ada botol minum ya. Silakan, boleh sambil minum ya. Silakan minum ya. Jangan lupa ketika kita sedang melakukan aktivitas olahraga ya, wajib hukumnya untuk selalu minum. Oke, ya. Semuanya merasakan ya, capek ya. Ya, padahal gerakan yang kalian lakukan tadi, satu gerakan itu 30 detik, ada 4 gerakan, berarti satu set itu hanya kalian lakukan selama 2 menit. Ya. Kalau seandainya 2 set, berarti 4 menit. Nah, kalian bayangin tuh, 4 menit tapi yang kalian rasakan adalah capek rasanya. Ya, karena untuk latihan kelincahan, ya, waktunya nggak perlu lama, ya, sebentar, nah, tapi maksimal, ya. Yang berikutnya adalah gerakannya cepat, ya, itu menjadi kunci. Nah, jadi intensitasnya tinggi, ya, makanya biarpun gerakan latihannya waktunya sebentar, tapi dengan intensitas tinggi, akhirnya apa? Memacu heart rate kamu tinggi. Nah, itu yang membuat kamunya capek. Jadi perlu dilatih ya, perlahan-lahan. Nah, kalau seandainya kalian rutin latihan, ya, sekarang 2 set, ya, nanti ketika kalian rutin latihan 2 set itu udah nggak terasa lagi. Wah, masih kurang Pak, masih sanggup 3 set. Nah, 3 set tambah. Nanti 3 set, masih kurang, nambah lagi 4 set. Nah, setelah itu Pak, udah nggak terasa lagi ya, ganti variasi bentuk latihan yang lain, ya, yang lebih kompleks lagi. Oke, berikutnya dari keempat gerakan tadi, kira-kira mana yang gerakan yang paling sulit dilakukan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, gerakan yang paling sulit, ya, menurut analisa kamu. Silakan. Abdu. Iya. Nah, silakan Abdu. Kira-kira dari keempat gerakan tadi, ya, kamu sudah maksimal tadi gerakannya, ya. Mana yang sekiranya sedikit kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut? Yang terakhir, Pak. Yang set shuffle? Iya. Ya, kenapa gerakannya sulit dilakukan? Tadi. Ya? Males gerak doang. Oke. Ada yang lain? Kenapa atau mengalami kesulitan yang sama? Ya, gerakan set shuffle saya kesulitan, Pak. Ya. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Ya Pak, Kenapa gerakannya susah? Ya, Alfa. ini Pak, soalnya pakai tangan juga Pak. Tangannya juga ikut gerak. Kaki. Oke, jadi tidak hanya kakinya saja, tangannya juga ikut bergerak. Oke, bagus. Berarti itu berhubungan dengan koordinasi. Ada lagi? Raffi? Ya, Raffi kayaknya tadi yang gerakan pertama juga mengalami kesulitan nih. Gerakan yang in out out. Nah, kenapa Raffi? Apa masalahnya? Saya nggak, yang ini Pak, saya yang pakai kaki kiri. In out out. Kenapa? Coba. In out yang kaki kiri Pak. Oke, kesulitan ketika in out out itu yang menggunakan kaki kiri dulu maju ke depan. Iya. Nah, iya. Ya, kaki kiri setelah itu kanan. Kalau yang kanan masuk terlebih dahulu nggak mengalami kesulitan? Enggak Pak. Enggak.
Oke, ya, jadi benar ya. Jadi in out out itu ya hampir kebanyakan ketika melakukan kaki kirinya melangkah terlebih dahulu, ya, itu mengalami sedikit kesulitan karena terkait dengan koordinasi, ya. Jadi karena kalian terbiasa dengan kaki kanan atau yang paling dominan itu kaki kanan. Boleh silakan bertanya apabila yang ingin bertanya. Oh, nanya Pak, boleh nggak latihan yang saya shuffle itu boleh pakai variasi lain nggak Pak? Boleh. Ya, boleh. Boleh sekali Alvaro. Jadi yang barusan kita lakukan ya, itu salah satu bentuk latihan. Jadi variasi latihannya banyak ya. Ada tadi ya lari zigzag ya. Jadi dengan kalian menggunakan pembatas cone ya, kalian bentuk zigzag, nah, kalian bisa lari zigzag ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ya. Oke, sudah terlihat semuanya? Oke, berikut kode Google Classroom-nya. Ya, silakan nanti kalian join ya. Setelah itu nanti di sini ada ya lembar kerja peserta didik. Ya. Oke. Silakan, ini sudah ada 30 orang yang sudah join. Oke, nanti di sini ada instruksinya adalah nah, ada LK yang harus kalian kerjakan ya, di dalamnya termasuk menganalisis ya gerakan yang sudah kita lakukan tadi ya. Nanti silakan hasil analisa kalian terhadap gerakan yang kita lakukan tadi ya dituangkan ke dalam LK ini. Baik, berikutnya kita akan melakukan pendinginan ya sebelum kita akhiri ya, mendekat ke lutut. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang dirasakan adalah ya otot paha belakangnya sedikit tarik hamstringnya ya, bagus ya. Jadi biar ototnya renggang lagi. Oke, berikutnya kaki kirinya, silakan. Gerakannya sama. Pegang dengan kedua tangan kalian, ya, berusaha untuk mendekat ke lutut. Ya, 1, oke, bagus Asmi. Ya, Asmi hampir bisa mencium lututnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, luar biasa. Siapa ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Gibran. Ya. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini itu kita belajar arti dari kebugaran jasmani sama komponen-komponennya. Sama hari ini juga kita berlatih untuk meningkatkan kelincahan kita, Pak. Dalam latihan kelincahan tadi, faktor yang harus perlu ditekankan apa? Kecepatan, Oke. ketepatan sama keseimbangan kita, Pak, pas melakukan gerakannya. Bagus, ya, luar biasa. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, selain Gibran? Saya Pak. Ya, silakan Sakura. Ya, nanti Alvaro ya. Oke, silakan Sakura. Hari ini belajar kelincahan. Kalau mau tingkatin itu bisa pakai yang in and out atau out jump atau side shuffle kayak gitu. Terus kebugaran si kelincahan itu salah satu komponen kebugaran jasmani juga. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyimpulkan Alvaro? Ya, silakan Alvaro. Ini olahraga ini kelincahannya adalah bagian gerakan dasar dari kelincahan tersebut yang ingin out jump dan side shuttle itu adalah gerakan dasarnya dari kelincahan. Oke, baik ya. Jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Jadi komponen kebugaran jasmani itu ya perlu dilatih ya. Jadi bugar itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi bugar itu harus ada latihannya ya. Latihannya gimana? Ya, banyak bentuk-bentuk variasi latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, tergantung mau komponen mana yang kalian akan latih. Apakah endurance-nya ya atau kekuatannya ya atau kelincahannya ya. Pada pagi hari ini kita melatih komponen kelincahan. Jadi nanti silakan kalian bisa melakukan gerakan tersebut ya di rumah. Nah, kalian bisa lakukan sebanyak 2 set di dalam minggu ini.
nanti untuk minggu depannya kalian bisa melakukan 3 set, jadi ditambah lagi ya, jadi bertahap. 2 set nanti masuk ke 3 set. Setelah itu kalian nanti tugas yang berikutnya ya, nanti silakan dibuka lagi di Google Classroom-nya ya. Tugas untuk tugas proyeknya, selain kalian latihan nanti di rumah ya, latihan setiap hari, proyek yang kalian harus lakukan adalah kalian membuat ya video ya tentang instrumen t-test ya, instrumen penilaian untuk komponen kelincahan ya. Nama tesnya adalah t-test ya. Jadi itu salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai ya sejauh mana tingkat kelincahan seseorang ya. Jadi untuk instruksinya nanti ada di Google Classroom. Nah, silakan nanti dilihat ya, dibuat videonya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya nak. Terima kasih ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan lupa selalu menerapkan protokol 5M. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Oke, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.